Kamu mikirin ada satu orang yang bermain sekaligus dalam 3 peran. Indi Nurcangga adalah salah satu contoh pemuda yang berhasil bermain dalam 3 peran dan juga 3 bidang sekaligus. Pencaksilat, pasukan pengibar bendera, dan juga pramuka. Aktif sebagai pendamping juga pelatih membuat Icang harus bisa menakar tiap bidangnya dengan pas. Penasarankah dengan kisahnya? Yuk kita simak perjalanannya. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng dengan Zulfan di sini. Nah, kali ini Zulfan akan ngenalin kamu semua dengan salah satu orang asal Ulu Jami Pemalang yang mana dia tuh aktif dalam 3 bidang yang sama, mulai dari official, pelatih di 2 ekstrakurikuler. Siapakah dia? Ini dia Indi Nurcangga. Halo Icang. Panggilan Icang ya? Yes. Boleh disayang dulu ke kamera dong. Hai semuanya. Oke, Icang nih asal Pemalang ya Icang ya, betul ya? Betul. Dan juga nih fun fact-nya dia tuh aktif dalam 3 bidang sekaligus. Dari official untuk silat gitu ya, kemudian juga pelatih di Paskibraka dan juga di pramukanya. Icang, yang kita mau kulik pertama di segmen pertama ini kita akan mengulik tentang bagaimana Icang mengenal dunia silat. Icang masih aktif nggak jadi seorang atlet silat sekarang? Untuk saat ini udah nggak aktif sebagai atlet, tapi di samping itu saya beralih bidang menjadi official. Oke, di official di untuk tim Pemalangnya kah atau di sekolah atau gimana? Itu kayak sekumpulan kontingen anak-anak di sebuah padepokan. Jadi kita lomba itu membawa nama sekolah. Oke, sekolah mana itu? Kalau boleh di-share ke Sobat Inspirasi Prestasi. Setiap sekolah anaknya masing-masing, tapi nanti di perlombaannya kita membawa nama kontingen. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih Icang nih aktif jadi seorang atlet silat tuh sebelumnya sekarang berhenti ya? Dari tahun berapa? Atau mungkin dari kelas berapa? Aku mulai dari atlet itu kelas 9. Kelas 9, Ya. dan sekarang sudah di kelas 11 ya, berarti sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya? 3 tahun. 3 tahun lebih. Nah, kalau misalkan boleh tahu juga nih, awal kenal silat tuh waktu itu Icang dikenalkan kah atau memang udah minat dari diri sendiri sih waktu itu? Dulu itu ini fun fact aja. Oke, ini fun fact-nya dari Icang gitu ya. Aku itu termasuk anak yang nakal gitu. Wah, ini bad boy asal Ulu Jami Pemalang. Terus dari anak yang nakal itu Kan sering berantem tuh. Nah, terus dikenalin sama orang tua lah, kebetulan latihannya itu deket rumahku. Oke. Di balai desa tuh, jadi diikutin lah silat biar nggak apa namanya bakatnya itu kayak tersalurkan gitu ya, nggak mau asal-asal mosing doang gitu ya. Berarti dulu suka mosing ya? Ya bergelut Bergelut, pokoknya berantem, pokoknya Icang tuh hobi berantem gitu. Akhirnya orang tua melihat, wah ini kayaknya bakatnya Icang tuh adalah berantem. Akhirnya dialihkan untuk silat. Tapi Icang sendiri dari hati sendiri Icang tuh memang minat atau enggak? Atau mungkin memang emang suka bebas berantem aja gitu. sih. Memang suka berantem aja. Oke. Tapi kalau dibela diri hanya fokus di silat berarti ya Icang ya kenalnya ya? Iya, silat. Oke, itu kebetulan juga latihan di dekat rumah, jadi sekalian masuk di situ. Tapi waktu pertama masuk di silat, dunia silat, mengenal dunia silat, kaget nggak? Atau mungkin kayak, oh, yaudah nyaman-nyaman aja gitu? Kaget, ternyata berantem itu ada tekniknya juga. Ada tekniknya juga, ada seninya gitu ada ya? Seninya. Oke, nah buat Icang yang tadinya kalau berantem tuh masih berantakan gitu ya, terus kenal sama silat yang mana tuh perlu penuh seni gitu kan waktu bertarung. Iya. Gimana untuk pembiasaannya, susah nggak? Untuk pembiasaan masih perlu adaptasi ya, karena kan dari berantem yang acak-acakan terus pakai teknik itu kan pasti kaku lah. Kebetulan di lomba pertama itu kalah. Pakai teknik segala macam, walaupun udah diajarin ya namanya grogi, jadi ngeblank semuanya. Demam panggung ya, gitu demam ya. panggung. Walaupun ini di luar tuh sebagai singa gitu, ketika masuk ke kandangnya tetap gitu ya, tetap ada groginya gitu ya. Nah itu pengalaman pertama kalah. Terus waktu itu terpuruk nggak Icang waktu kalah gitu? Enggak Kan? sih, Apalagi malah tadinya memang suka berantem gitu emang kan? suka aja. Kalahnya itu emang kebetulan kan main lawannya itu kan main teknik. Lah kan yang dibutuhkan di perlombaan kan emang poin, nggak asal berantem mukul gitu doang. Nggak kayak yang sebelumnya Icang ya. Maka dari itu aku belajar jadi latihan terus, jadi
pembiasaan dan kebetulan di lomba selanjutnya bisa juara 1. Oke, wah luar biasa. Itu kalau boleh tahu di share dong tingkat apa itu waktu itu? Tingkat kebetulan yang ngadain Kodim Pemalang, jadi tingkat kabupaten. Oke, luar biasa. Aplaus buat Icang. Jadi pengalaman pertama kalah dulu gitu kan, terus tahu nih lapangan kayak gimana, teknik-tekniknya, terus gimana ambience-nya. Ketika sudah tahu, besok main lagi, tanding lagi, jadi juara 1 gitu ya. Luar biasa Icang ya. Nah Icang, kalau misalkan dari atlet beralih ke official tuh menurut Icang tuh ada perbedaannya nggak sih? Apalagi Icang ini juga pernah mencicipi bagaimana adrenalin sebagai seorang atletnya gitu. Nah, maka ketika beralih menjadi official itu ada sebuah tragedi ya. Pas tanding itu padahal kan saya baru terjun di dunia atlet. Nah, tragedinya itu kebetulan di Pekalongan. Ketika perlombaan saya itu salah jatuhan. Nah, itu menyebabkan patah tulang. Jadi butuh pemulihan berbulan-bulan. Nah, kok saya itu merasa kok diem aja gini lah. Terus saya minta ke pelatih saya, coba saya mau belajar melatih gitu. Terus dibolehin. Jadi sampai sekarang keterusan. Jadi tadinya tidak kesengajaan ya artinya. Berarti waktu itu cedera kalau boleh tahu di bagian mana? Di sebelah tangan kiri, lengan. Itu karena memang salah jatuhan gitu ya. Nah itu di tahun berapa Icang waktu kejadian itu? Di tahun 2024. Berarti 2 tahun lah kurang lebih ya. Itu akhirnya Icang karena memang punya jiwa pemberani yang besar gitu ya, jadi pengen coba deh latihan gitu kan, jadi seorang official dan sampai sekarang jadi official tim gitu ya. Luar biasa. Nah buat sobat inspirasi jangan kemana-mana dulu karena kita akan kulik 2 hal yang belum Icang bahas di sini, so stay tune on Inspirasi Inspires You. Kisahnya bermula dari kepedulian yang akhirnya semakin membesar hingga menjadi tanggung jawab. Icang menganggap dirinya harus berkomitmen untuk bisa menjawab segala tantangan yang diharapkan padanya. Sebagai seorang pelatih dan juga pendamping di cabur pencaksilat, ternyata ia juga aktif sebagai pasukan pengibar bendera. Kisahnya sebagai pelatih bermula dari sini. Masih bersama dengan Zulfan dengan Icang. Aku tahu tipumu yang berandalan gitu ya Cang ya. Ini lagu ini cocok banget buat gambar Icang kayaknya gitu. Tapi Icang ini nggak cuma aktif sebagai seorang atlet yang memang suka berkelahi, tapi juga aktif juga sebagai seorang pelatih di tim Paskibra. Betul ya Icang ya. Itu di SMPK atau di SMA Icang? Kebetulan di SMP. Di SMP. SMP mana tuh kalau boleh tahu? SMP Negeri 2 Ulu Jami. Berarti dari rumahnya Icang nggak terlalu jauh gitu ya. Icang alumni situ kan? Alumni situ. Berarti ini muncul karena akibat dari alumni yang peduli dengan adik-adiknya gitu ya Icang ya. Nah, kalau misalkan Icang nih kita melihat dari seorang atlet silat yang memang suka berantem, kemudian kita beralih ke paskib yang memang penuh akan disiplin gitu kan. Icang gimana waktu itu memang suka tentang paskib kah atau mungkin punya cita-cita jadi seorang apa gitu yang mana yang harus masuk ke paskib? Ceritanya tuh gini, berarti dulu itu sempet punya pasukan tapi bingung mau menyalurkan di bagian apa. Pasukan pramuka itu pertamanya. Lah kok semakin kesini Paskibra itu semakin hits. Dulu kan belum viral kayak sekarang. Perlombaan-perlombaan pun masih sangat jarang. Nah, lah aku kan kebetulan pas itu masih kelas 9, jadi udah mepet lah mau lomba-lomba pun udah nggak bisa. Rasanya sudah telat gitu ya waktunya. Sudah telat. Lah, terus aku ngambil anak-anak dari kelas 7 dan 8 melakukan seleksi. Nah, dari pasukan itu aku melakukan pendadaran selama 2 tahun. Membentuk pasukan, terus awal perlombaan itu masih lokal. Kebetulan di SMK aku yang sekarang perlombaan pertamanya
Nah itu alhamdulillah dapat juara 1 umum. Luar biasa Icang, sekali nyoba langsung ya pecah telur gitu ya. Icang, tapi sorry aku potong, tadi kan Icang bercerita bahwa tadinya punya pasukan, mana pasukan itu pramuka. Artinya berarti di SMP Icang tuh tadinya memang nggak ada ekstrakurikuler untuk paskibra? Belum ada. Belum ada. Baru ada tahun 2025 kemarin. Yang mana itu karena ada inisiasi dari Icang dan teman-teman gitu ya. Diskusi sama teman-teman juga kok untuk tingkatan SMK kan emang adanya PKS gitu. PKS, bukan ya. Paskibra lah. Paskibra yang kita kenal kan pada umumnya kan yang mengibarkan Betul, bendera begitu kan. di kecamatan, kabupaten ya juga. Nah, tapi untuk di tingkat SMP kita fokus ke lomba PBB-nya. Dan itu Icang tuh bermodalkan dari mana untuk memang sudah punya dasar ilmu dari PBBK atau gimana? Aku emang udah punya dasar dulu, tapi kan peraturan kan setiap tahun kan berkembang ya, terus. Betul. Terus update gitu ya setiap tahunnya ya. Nah, sekarang sudah ditetapkan materi PBB Perpang 5657, kalau enggak 5758 mungkin, mohon maaf kalau salah. Nah, itu bakunya udah begitu sekarang dan seluruh Indonesia menetapkan itu sebagai bakunya. Oke. Nah, Icang nih yang menarik juga yang ingin Zulfan tanyakan adalah Icang nih sebagai seorang pelatih di PKS berarti ya, di PKS SMP. Di Paskibra. Di Paskibra berarti ya. Di Paskibra ini punya tim juga kah atau mungkin Icang perorangan? Tentunya punya tim. Tim pelatih kan nggak mungkin ngelatih pasukan satu orang betul. gitu. Nama timnya itu Chandra Birawatim ya, yang membantu dalam melatih dari nol gitu. Emang kita itu pada dasarnya emang kepengin yang kita pengenin dulu itu nggak kesampaian semua Kak. Nah, jadi kita realisasikan gitu ya. Kita realisasikan di adik-adik gitu selanjutnya begitu. Nah, dari ceritanya Icang nih kan tadinya pengen ikut lomba, tamu udah kelas 9 jadi telat gitu ya. Artinya memberdayakan adik-adiknya di kelas 7, kelas 8 gitu kan, yang mana menurut Icang sendiri waktu melaksanakan hal itu ada kayak wah ini nih yang aku pengen gitu nggak sih? Emang pengen banget dari dulu, ya. Udah emang kita udah konsep segala macam itu sudah terkonsep, tinggal melaksanakan aja, tapi pas itu udah sibuk sendiri-sendiri, apalagi kelas 9 kan fokus ujian. Artinya jadi, mimpinya masih belum tercapai di saat itu. Artinya dialihkan buat adik-adiknya, di mana juga tembus ya juara 1 umum, luar biasa. Nah, Icang, kalau misalkan dari seorang atlet silat gitu kan, itu kan Icang kan sudah mengalami pelatihannya, lombanya gitu ya. Berbeda dengan yang di Paskib ini, Icang kan belum pernah ikut lomba, betul? Nah, terus ketika megang sebagai seorang pelatih tuh rasanya gimana sih Icang? Ada takutnya kah? Atau mungkin optimis aja gitu, pasti timnya bakal menang? Tentunya masih ada rasa pesimis, ragu. Apalagi baru first time, langsung ini yang jadi pertanyaan, langsung terjun gitu ya. Atmosfernya juga berbeda gitu ya, karena kita udah pendadaran selama 2 tahun, latihan tiap hari segala macam, fokus. Ya alhamdulillah tembus. Alhamdulillah tembus ya dengan usaha yang matang gitu kan, upaya matang, mana pendadaran 2 tahun tuh nggak lama ya, nggak singkat ya, itu lama banget. Dan akhirnya memecahkan juara 1 gitu. Terus ada nggak event ke depan lagi yang Icang ini masih pegang juga masih kemarin kebetulan baru November kemarin itu kita lomba di Pemalang, alhamdulillah juga juara 2. Oke, luar biasa. Artinya Icang dan timnya nih jadi satu ancaman mungkin ya untuk tim-tim Paskibra di Pemalang ya, bisa dibilang ya. Karena rata-rata pelatih Paskibra itu memanggil dari luar Kak, yang emang dari SMP Negeri Doa Jambi itu yang perlu disorot itu emang alumninya yang sangat solidaritas. Solidaritas tanpa batas gitu kan, komunitas tanpa batas, luar biasa. Ini Icang berarti kalau misalkan nanti ke depan nanti di tahun 2026 ada agenda lagi kah atau mungkin masih kulik-kulik lagi? Di dekat ini tentunya ada, kebetulan habis lebaran nanti kita ada event itu di Comal setingkat Jateng Open. Nanti kita akan kulik lagi di segmen berikutnya, tetap di Investasi.
Manajemen waktu bagi Icang tentu perlu diperhatikan. Memegang 3 peran sekaligus adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan maksimal. Dengan kesibukannya yang masih bersatu sebagai siswa di SMK Nusantara Comal, Icang tetap memprioritaskan pendidikan, sembari aktif dalam 3 peran yang ia tekuni. Yap, masih bersama dengan Zulfan juga Icang. Tadi kita sudah kulik 2 bidang Icang tekuni, ada official di tim silat, kemudian juga di pelatih paskibra. Nah, Icang masih ada satu yang belum terspilkan ke Sobat Inspirasi Profesi, adalah pelatih di pramuka. Ini case-nya tuh sama dengan yang di paskibraka atau gimana? Beda. Beda? Bedanya apa nih Icang kalau boleh di-share? Kalau di pramuka itu emang aku dari di SMP itu aku aktif di pramuka. Lah, aku mau lanjut di SMA. Kebetulan aku di SMP udah sampai ke tingkat Garuda. Tingkat Garuda itu berarti tingkatan pramuka tertinggi dalam pramuka. Luar biasa. Nah, artinya berarti kalau misalkan mau gabung di SMA tidak boleh atau gimana? Boleh, tapi aku merasa kok pramuka itu kok mentok di sini aja sebagai seorang anggota pramuka. Lah, aku maka dari itu coba ngomong ke pembina, boleh nggak sih bantu mendampingi adik-adiknya. Pertama itu mendampingi dulu, Kak, belum melatih. Observasi dulu kayak apa sih, nah gitu. Lah terus aku coba tanya-tanya sama teman-teman yang seangkatan juga. Nah, terus kita itu tadi Chandra Birawatim itu berarti suatu kelompok yang mendukung semua ekstrakurikuler di SMP yang terdiri dari sekumpulan alumni dari SMP itu. Dan Icang salah satunya gitu ya. Icang sudah mencapai level Garuda di pramuka. Itu berarti Icang di pelatih pramuka juga di SMP Negeri 2 Lejam ya? Iya. Nah, Icang, artinya berarti kan kalau misalkan ini kan memang muncul dari kesadaran Icang sendiri ya, kepekaan Icang juga. Itu kalau misalkan boleh di-share juga tuh, Chandra Birawa tuh setiap tahunnya akan ada pertambahan nggak? Karena itu kan teman-teman dari alumni gitu ya. Karena alumni semua kan tentunya kan kita memiliki kesibukannya masing-masing lah. Untuk Chandra Birawatim itu berarti yang mendekat itu kita rangkul. Jadi siapa aja yang tanpa pemaksaan tanpa pemaksaan, intinya berarti dengan peka, dengan kepedulian sendiri gitu kan, yang mau bantu ya silakan membantu gitu ya. Semacam relawan lah. Relawan gitu ya, yang mana kayaknya jiwa besar punya satu mimpi untuk memajukan SMP Negeri 2 Ulu Jambi gitu ya Icang ya. Nah Icang, kalau boleh ditakar nih ya dari pelatih pramuka, kemudian pelatih paskibraka dan official di tim silat, menurut kamu yang paling sulit tuh digali di mana? Yang paling sulit di pencaksilat. Di pencaksilat. Kenapa yang jadi paling sulit di situ? Karena untuk pencaksilat itu nggak seperti yang di TV-TV gampang dilihat. Karena tekniknya itu semakin kesini semakin susah, akan terus berkembang, dan itu berbagai seperti jujutsu, terus boxing itu nanti akan dijadikan satu untuk menjadi kesatuan di aturan tersebut. Wah itu juga informasi terbaru ya, berarti ya akan dijadikan satu untuk menjadi peraturan di setiap pertandingan. Berarti ada penyesuaian tersendiri. Penyesuaian tersendiri gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, bagaimana sih tips Icang untuk meyakinkan ke adik-adik, ke teman-teman untuk bisa, ayo dong optimis gitu kan. Apalagi Icang ini kan sebagai seorang pelatih pasti optimis ya. Rasanya kalau misalnya kita yang optimis tuh, tapi teman-teman yang nggak optimis kan rada sayang gitu. Icang sendiri gimana meyakinkan mereka? Untuk meyakinin mereka itu dengan cara awalnya itu kita buat santai dulu, anggap aja seperti teman. Gitu. Itu tipsnya pertama, tahap pertama gitu ya. Bonding dulu gitu ya. Terus kita bangun apa sih yang mereka mau. Nah, terus kita ikutin dulu alurnya mereka. Nah, setelah itu, setelah mereka senang-senang, baru kita ambil ke apa yang kita sudah konsep. Nah, kita tinggal tarik siapa aja yang mau begitu. Tapi kalau misalkan dari masing-masing bidang ini ya, Icang ya, persiapan yang paling lama tuh harusnya di mana? Di paskibraka, pramuka atau di silat ya? Paskibra. Di paskibra ya. Itu biasanya kalau misalkan Icang mau ikut lomba gitu kan, startnya dari berapa bulan sebelumnya sih? Itu biasanya kita 6 bulan. 6 bulan sebelumnya, hampir 1 tahun ya, setengah tahun ya berarti ya untuk persiapan ajang atau lomba berarti ya.
Nah, ketika Icang kan membagi bidang yang beda gitu ya. Ini kan dari Paskib, Pramuka, dan Silat tuh beda-beda semua. Bagi waktunya gimana Icang? Untuk membagi waktu sih sebenarnya agak susah untuk diri saya sendiri ya. Kebetulan saya di rumah tinggal sama nenek. Jadi untuk bagi waktu itu, untuk pagi kan sekolah. Lah pulang sekolah itu jadwal Pramuka dan Paskib itu berbeda kebetulan. Pramuka di hari Selasa, Paskib di hari Rabu. Nah, untuk pulang sekolah aku langsung ke SMP. Langsung ke SMP berarti untuk melatih Pramuka. Nah, sepulang dari itu aku latihan sendiri lagi. Untuk walaupun udah nggak jadi atlet tapi tetap pengen latihan. Untuk kebugaran diri gitu ya, luar biasa. Icang berarti ini full time gitu ya. Seminggu berarti full ya kamu ya Icang ya. Mungkin kata motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton hari ini gitu kan, biar terinspirasi dari seorang Icang. Apa tuh Icang? Untuk mempunyai tujuan yang kuat, kita itu harus melakukan apapun. Selagi positif lakukan aja. Itu dia Indi Nurcangga, luar biasa. Ini kisahnya tuh dari seorang masih muda, bertalenta, dan juga punya jiwa besar untuk memimpin dan memajukan teman-teman yang lain gitu kan. Itu dia kisah dari Icang. Terima kasih banyak Icang, sukses selalu nanti event-event berikutnya, semoga nanti tetap jadi juara satu berarti Icang ya. Semua lomba harus juara satu ya. Harus. Terima kasih dan sampai jumpa, Zilman pamit. Bye bye.